Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat bisa melakukan ibadah saum di hari-hari di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami ingin memberikan nasihat untuk diri kami pribadi dan semoga bermanfaat bagi kaum muslimin dimanapun berada, bahwa sesungguhnya yang harus kita perhatikan di zaman sekarang ini, yang harus kita punya perhatian lebih di zaman sekarang ini adalah ilmu tauhid. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut tagut." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula." Sungguh Allah telah utus fi kulli ummatin, di setiap umat, rasula, seorang rasul. An i'budullah, agar mereka mendakwahkan kepada kaumnya peribadahan yang satu kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Wajtanibut tagut, dan agar mereka kaum dari Rasul tersebut menjauhi tagut. Tagut itu apa? Tagut itu adalah ma'ubida min ghairillah wa huwa radin. Ya, tagut itu adalah seseorang atau sesuatu yang disembah, ya, seseorang yang disembah dalam keadaan dia ridha dengan penyembahan manusia kepadanya, itu tagut. Nah, ini adalah tauhid, ini adalah inti dakwah para rasul. Sejak rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam sampai rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauhid adalah inti dakwah para rasul. Dakwah mereka satu, yaitu dakwah la ilaha illallah, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah tauhid. Kenapa dakwah tauhid ini menjadi dakwah yang penting bagi kita di zaman sekarang ini? Karena lawan dari tauhid yaitu syirik, kesyirikan. Di mana tentang kesyirikan ini, dosa kesyirikan ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain kesyirikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dosa kesyirikan adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seseorang yang melakukan kesyirikan tersebut tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga di dalam Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Ya, kalau engkau berbuat syirik wahai Muhammad, la yahbatanna 'amaluk, sungguh benar-benar Allah akan menghapuskan, membatalkan amalan-amalanmu semuanya. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau menjadi termasuk orang yang benar-benar merugi. Karena apa? Ketika seseorang melakukan kesyirikan, syirik akbar, kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapus seluruh amalan solehnya, amalan kebaikannya.
Dan tentunya ini adalah kerugian yang sangat besar yang diterima oleh seorang hamba apabila Allah menghapuskan seluruh amalan solehnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ingatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana beliau berdakwah tauhid kepada siapa? Kepada ayahnya sendiri. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menasihati ayahnya, yang dimana ayahnya ini menyembah kepada berhala, melakukan penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau beribadah, kenapa engkau menyembah ma la yasma'u, kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, wala yubsiru, dan kepada sesuatu yang tidak bisa melihat, wala yughni anka syai'a, dan kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun kepadamu. Ya. Ini nasihat Nabi Ibrahim kepada ayahnya sendiri. Bagaimana semangat Nabi Ibrahim alaihissalam dakwah tauhid. Beliau ingin ayahnya masuk ke dalam Islam. Ya, beliau ingin ayahnya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada ayahnya, ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika, sungguh telah datang kepadaku suatu ilmu tauhid dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang ilmu ini tidak datang kepadamu. Fattabi'ni, maka ikutilah aku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ahdika siratan sawiyya, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus, aku akan menunjukkan kepadamu siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, ini kasih sayang Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Beliau ingin ayahnya menempuh siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu Islam, yaitu agama tauhid. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di zaman kita hidup sekarang ini, kita saksikan banyak orang-orang yang terjerumus ke dalam perilaku kesyirikan. Baik syirik akbar, karena syirik ini dibagi dua. Yang pertama syirik akbar, syirik besar, yang dimana bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua syirkul asghar, syirik kecil, yang dimana syirik kecil ini bisa membatalkan amalan yang ada di dalamnya syirik kecil tersebut. Kalau syirik akbar, contohnya apa? Dia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, seperti dia meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dan meyakini bahwa seseorang yang diminta tersebut bisa mengabulkan doanya. Seperti contohnya seseorang pergi ke kuburan, ya, dia pergi ke suatu makam kuburan, dia meminta kepada mayit, orang yang sudah mati. Dia meminta dan dia meyakini bahwa orang yang mati tersebut bisa mengabulkan doanya. Itu syirik akbar, itu syirik besar. Itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Subhanallah. Kemudian yang kedua syirkul asghar, syirik kecil. Ya, contohnya apa? Seseorang berbuat riya dalam salatnya. Seseorang salat, kemudian dia niat dalam hatinya, niat salatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi karena ingin dilihat oleh orang lain. Maka itu syirik asghar, syirik kecil. Maka salatnya, ibadah salatnya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Akan batal, hapus amalan salatnya. Itu syirik kecil, contohnya riya, contohnya. Nah, maka perkara tauhid seperti ini dan perkara kesyirikan seperti ini
harus dijelaskan kepada umat Islam di zaman sekarang ini agar mereka selamat dari berbuat kesyirikan, baik syirkul akbar, syirik besar, atau syirkul asghar, syirik kecil. Dan juga agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid oleh para ulama melalui kajian dan istiqra, penelitian yang mendalam, itu dibagi 3. Yang pertama tauhid al-uluhiyah, yang kedua tauhid ar-rububiyah, yang ketiga tauhid al-asma was sifat. Ya. Nah, di sini para ulama menjelaskan kenapa para ulama membagi tauhid menjadi 3 jenis. Ini tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan pemahaman yang sempurna kepada umat Islam, agar umat Islam bisa mengetahui, bisa memahami tauhid dengan benar, bahwa tauhid itu bukan sekedar seperti yang dikatakan oleh orang-orang, oleh sebagian orang. Mereka mengatakan perkara tauhid, ilmu tauhid itu hanya dipelajari 5 menit, maka kita sudah bisa mengetahui tauhid. Tidak semudah itu, wahai saudaraku. Ya, tidak semudah itu. Kalau kita perhatikan kaum musyrikin jahiliyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembesar-pembesar kaum musyrikin seperti Abu Lahab, Abu Jahal, mereka mengakui tauhid rububiyah. Mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Mereka mengakui hal tersebut, bahwa Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur alam semesta ini. Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang musyrikin Quraisy mengakui tauhid rububiyah. Allah menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan rezeki. Itu mereka mengakui hal tersebut. Ya, apakah tauhid hanya sekedar pengakuan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan manusia? Tidak hanya sebatas itu saja tauhid. Tauhid yang dibantah, yang diperselisihkan oleh kaum musyrikin jahiliyah adalah tauhid al-uluhiyah. Apa tauhid al-uluhiyah? Itu tauhid ibadah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada kaum musyrikin, menyeru mereka agar mengucapkan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, tidak ada Tuhan yang benar yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa jawaban kaum musyrikin jahiliyah? Aja'alta ilahan ilaha wahida. Kaum musyrikin jahiliyah mengatakan aja'alta ilahan wahida. Apakah engkau akan menjadikan ilah, Tuhan, itu hanya Tuhan yang satu saja, wahai Muhammad? Subhanallah. Mereka tahu makna la ilaha illallah. Mereka itu bangsa Arab. Mereka berbahasa dengan bahasa Arab. Mereka tahu makna la ilaha illallah. Ya, mereka tahu ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus beribadah hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Mereka tahu konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya, mereka tahu hal tersebut, dan inilah yang mereka tidak mau lakukan. Karena apa? Mereka menyangka, mereka mengira berhala-berhala yang mereka sembah, berhala-berhala yang mereka beribadah kepadanya itu adalah sekutu-sekutu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridha dengan sekutu-sekutu tersebut. Bahkan mereka mengatakan, ya, dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar, kaum musyrikin jahiliyah mengatakan, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kaum musyrikin jahiliyah mengatakan, ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada berhala-berhala tersebut illa, kecuali liqarribuna, agar mereka mendekatkan kami ila Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Kaum musyrikin jahiliyah mengira mereka adalah orang-orang yang banyak dosa.
Dan mereka mengira berhala-berhala itu adalah orang-orang saleh yang bisa menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan doa-doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengira berhala-berhala tersebut bisa memberikan syafaat, pertolongan bagi mereka di akhirat kelak pada hari kiamat nanti. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, maka jawab olehmu wahai Muhammad, inni qarib, aku sesungguhnya Allah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, Allah akan mengabulkan doa seseorang apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka manusia beriman, taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarshudun, agar mereka tetap di atas jalan kebenaran. Di atas jalan kebenaran, di atas siratal mustaqim. Ya. Pak, jadi Allah, kita simpulkan dari ayat ini, Allah tidak memerlukan wasithah, tidak memerlukan perantara dalam berdoa. Kalau mereka ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka orang-orang yang banyak dosa, berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan kabulkan doa-doa mereka insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi ilmu tauhid, dakwah tauhid ini adalah dakwah yang harus kita tegakkan di zaman kita hidup sekarang ini. Dakwah yang harus kita sampaikan kepada umat. Ya, karena apa? Dakwah tauhid adalah dakwahnya para nabi dan rasul. Ya. Dakwahnya para anbiya, para nabi yang mereka berdakwah tauhid dari zaman ke zaman sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan ini, di hari-hari bulan Ramadan ini, perkuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kokohkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kisah kita dalam kisah Nabi Ya'qub alaihissalam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 133, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am kuntum syuhada, apakah kalian menjadi saksi, kalian hadir. Allah bertanya kepada manusia, apakah kalian hadir, kalian menjadi saksi id hadara Ya'qub al-maut, ketika Nabi Ya'qub alaihissalam ya menjelang wafatnya Nabi Ya'qub alaihissalam, id qala li banihi, ketika Nabi Ya'qub menjelang wafatnya, beliau mengatakan kepada anak keturunannya, kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku, apa yang kalian akan beribadah kepadanya ya setelah aku meninggal, kata Nabi Ya'qub alaihissalam. Kemudian menjawab anak keturunannya yang saleh, ya, qalu na'budu ilahaka, mereka mengatakan na'budu ilahaka, kami akan beribadah kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, wa ilaha abaika, dan kepada Tuhan
bapak-bapakmu Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, ya, itu bapak-bapak, ya, dari Nabi Yakub alaihissalam, ya, ilahan wahida, yaitu ilah yang satu, Tuhan yang satu, ya, wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah Subhanahu wa taala muslimun, termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, maka ini pelajaran bagi kita bagaimana Nabi Yakub alaihissalam menjelang wafatnya memastikan bahwa anak keturunannya tetap bertauhid, tetap beriman, tetap berislam, tetap berada di atas siratal mustaqim. Nah, maka inilah perjuangan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjuangan kita ini. Amin, Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.